Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat, puasa adalah ibadah yang diperintahkan sebelum umatnya Nabi Muhammad. Selain meningkatkan ketakwaan la'allakum tattaqun, puasa juga melatih kesabaran bagi kita, baik sabar berupa batiniah maupun dohiriyah, juga baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, simak terus pembahasan bab baru tentang kitab Siam bersama Fantasada, Fatayat NU Ngetos, Sarana Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat, setelah kita membahas tentang kitabut thaharah, kitabus shalah dan kitabuz zakah, kini saatnya kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu puasa. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kitabus siyami utawi iki iku kitab nerangake poso. Wa syara itu wujubi siyami utawi pira-pira syarate poso. Iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Al islamu islam, wal bulughu lan balek, wal aqlu lan berakal, wal qudratu lan kuwasa ala saumi ing atase poso. Jadi sebelum kita membahas syarat wajibnya puasa, kita hendak dulu apa sih puasa itu? Puasa wa huwa saumu masdarun maknahu lughatan al imsyaku. Secara epistemologi, puasa itu artinya adalah menahan. Sedangkan secara syar'an yaitu imsyakun ani muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilan lisaumi muslimin aqilin tohirin. Jadi ibadah yaitu menahan dari sesuatu yang membatalkan, muftir dari makan, dengan niat khusus dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Di sini imsyak, menahan dari apa? Dari makan, dari minum, juga dari hal-hal bersetubuh ya, bersenggama di siang hari. Tidak hanya yang terlihat seperti itu, tapi juga menahan amarah, menahan maksiat. Misalkan menahan mata dari melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, menahan mulut untuk berbicara dengan hal-hal yang tidak memungkinkan, dan lain-lain yang sekiranya dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, jelas harus Islam. Yang kedua balik itu usianya, kalau perempuan secara usia itu minimal 9 tahun kurang 16 hari. Kalau laki-laki itu paling tidak sudah kalau laki-laki setidaknya sudah pernah inzal, mimpi basah. Tapi dari syarat yang sudah kita pelajari, Nabi memerintahkan sholat dan puasa bagi anak yang sudah berumur 10 tahun. Bagi anak yang berumur 10 tahun yang belum melaksanakan sholat, maka dia wajib dipukul. Nah, berarti kan menunjukkan bahwa dia sudah harus melaksanakan syariat Islam, sudah di atas minimal usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Sunat, kalau khitan bagaimana? Khitan itu bukan batas khusus seseorang yang dihitan sudah balik, belum tentu. Karena kasusnya hari ini umur 3 tahun juga sudah dikhitan.
karena ada kasus tentang kesehatan. Tuh. Yang kedua, wal aklu, berakal, berarti dia normal, tidak gila. Yang ketiga, wal qudratu ala saumi, dan dia mampu untuk puasa. Wa faraidu siyami utawi pira-pira fardune poso iku arbaatu asya'a papat pira-pira perkara. Faraid saum atau rukunnya puasa itu ada 4. Yang pertama 1 an-niyatu, siji rupane niat. Yang pertama adalah niat. Niat di sini semua ibadah diniatkan fi awali waktu ibadah. Jadi di awal ibadah. Namun untuk puasa, karena untuk menentukan munculnya fajar shodiq itu sangat sulit bagi kita. Bahkan Imam Syafi'i pun menemukan fajar shodiq itu hanya 2 atau 3 kali dalam sebulan, ya, melihat secara kasat mata. Maka boleh kita niat di malam hari sebelum melaksanakan puasa. Jadi tidak harus pas imsak itu ya. Terus wal imsyaku anil akli, wa imsyakulan ngeker anil akli saking mangan, wa syurbilan ngombe, wal jima'i lan jima, wa ta'ammudul qailan, wa ta'ammudulan nyengojo mutah. Jadi selain niat, yang pertama adalah menahan dari puasa dan dari makan dan minum, juga bersetubuh, itu puasa. Itu yang kasat mata yang kita lihat. Namun ini juga menahan dari amarah, dari berbuat dosa, dari mendengarkan dosa, menjaga mata, telinga, mulut kita dan hati kita bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya, waladi utawi perkara yuftiru kang batalaken bihi kelawan alati sopo asaimu wong kang poso. Hal yang dapat membatalkan puasa. Ingat, puasa di sini tidak hanya puasa Ramadan. Puasa itu ada 2. Yang pertama puasa wajib itu Ramadan, puasa qadha hutang Ramadan, nadar juga kafarat, itu hukumnya wajib. Kalau sudah niat 4 puasa tadi, maka kita tidak boleh batal kecuali batal syar'i. Mungkin datangnya haid atau tiba-tiba pingsan, itu juga menyebabkan batalnya puasa karena hilangnya akal. Terus selanjutnya yang puasa sunnah itu ada Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada puasa-puasa Arafah, Tasu'ah dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah perkara yang membatalkan puasa, itu ada 10. Iku asyaratu asya'a, 10 pira-pira perkara. Yang pertama ma rupane barang wasolakang tumeka apa ma amdan hale sengaja ilal jaufi maling weteng awiroksi utawa sirah, sengaja menyampaikan air ke dalam perut atau lubang-lubang atau kepala ini juga di dalam rambutnya ada lubang-lubang kecil. Makanya kalau puasa makruh untuk keramas di siang hari itu karena kan takutnya dalam kondisi tubuh kita kekurangan air. Wal huknati lan nglebokaken fi ahadi sabila ini yang dalam salah sijine dalan loro. Jadi memasukkan sesuatu di 2 lubang dubur maupun kubul itu juga tidak boleh. Wal qai'u lan mutah amdan ali sengojo. Kalau mutahnya tidak sengaja, misalkan orang hamil, dia mutah karena memang mual bawaannya bayi, maka dia bisa meneruskan puasa atau tidak. Yang kedua, apabila memang mutahnya itu karena disengaja, maka otomatis batal puasanya. Wa wat'u lan jima amdan hale sengaja fil farji ing dalem farji. Bersetubuh dengan sengaja di siang hari itu juga membatalkan puasa. Wal inzalu lan metune mani
an mubasyaratin, saking senggolan. Nah, hati-hati ketika kita puasa nggak sengaja kita bersentuhan dengan lawan jenis, namun ternyata sentuhan itu menyebabkan syahwat sehingga sampai keluar mani, maka juga puasanya sengaja. Yang menyebabkan adalah keluarnya mani karena syahwatnya itu. Yang kedua, yang selanjutnya wal haidu, dan datangnya haid tiba-tiba, wan nifasu, lan nifas, wal jununu, lan edan. Lah ini gimana kok tiba-tiba edan? Misalkan orang punya ayan, edan di sini zawalul akli, hilangnya akal, ya. Tiba-tiba dia ayanan kambuh, tidak sadarkan diri 2 jam, ya itu kan menyebabkan dia kehilangan akal. Kehilangan akal di sini bisa pingsan, bisa ayanan, atau karena sesuatu kerja karena panas sehingga dia pingsan. Kalau mabuk jelas nggak boleh, karena kan lewat minum ya. Yang kemudian waridatu lan murtad, ketika seseorang di siang hari itu sudah tidak percaya dengan keesaan Allah, dia percaya dengan Tuhan lain, atau dia percaya dengan hal yang menduakan Allah, maka seketika itu puasanya batal. Baiklah, untuk selanjutnya wa yustahabu fi saumi, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dari kami Fanda saja mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semuanya adalah bentuk belajar. Tetap semangat meraih keberkahan dengan rajin beribadah dan rajin menimba ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.